Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sari Ramadan dengan NPM 264111094 dengan Prodi Manajemen. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip kegiatan ekonomi dan keunggulan komparatif dalam perdagangan. Dalam presentasi ini saya akan membahas 4 topik utama, yaitu prinsip-prinsip kegiatan ekonomi, 10 prinsip ekonomi, keunggulan komparatif dalam perdagangan, serta contoh nyata keunggulan komparatif. Di akhir presentasi ini, saya berharap kalian semua dapat memahami bagaimana prinsip-prinsip ekonomi mempengaruhi keputusan kita sehari-hari dan mengapa perdagangan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Let's begin with the principles of economic activity. According to the economist Gregory Mankiw, economics is the study of how individuals and societies make decisions when resources are limited, but human wants are unlimited. This means that people cannot have everything they want because resources such as money, time, labor, and natural resources are scarce. As a result, every person, business, and government must make choices about how to use these limited resources efficiently. For example, as students, we often have to decide whether to spend our time studying or relaxing. Since time is limited, choosing one activity means giving up another. This simple example shows that economics is not only about money, it is also about making choices and managing scarce resources wisely. Selanjutnya, mari kita bahas 10 prinsip ekonomi yang diperkenalkan oleh Gregory Mankiw. Pertama, orang menghadapi trade-off, pertukaran kepentingan. Setiap kali kita memilih sesuatu, kita harus melepaskan pilihan lainnya. Sebagai contoh, jika Anda menghabiskan akhir pekan untuk belajar menghadapi ujian, Anda mungkin harus mengorbankan waktu untuk hiburan atau bertemu dengan teman-teman Anda. Yang kedua, biaya dari sesuatu adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkannya. Hal ini disebut sebagai biaya peluang atau opportunity cost. Jika Anda membeli ponsel pintar baru, biaya peluangnya bisa berupa uang yang sebenarnya dapat Anda gunakan untuk keperluan lain, seperti menabung atau berpergian. Yang ketiga, orang rasional berpikir pada batas, ada margin. Ini berarti orang membandingkan manfaat tambahan dan biaya tambahan sebelum mengambil sebuah keputusan. Sebagai contoh, jika belajar 1 jam tambahan dapat meningkatkan nilai ujian, maka menghabiskan 1 jam tambahan tersebut untuk belajar adalah keputusan yang rasional. Yang keempat, orang merespon insentif. Orang mengubah perilaku mereka ketika ada imbalan atau hukuman yang diterapkan. Sebagai contoh, diskon mendorong pelanggan untuk membeli lebih banyak produk, sementara pajak yang lebih tinggi dapat mengurangi konsumsi. Yang kelima, perdagangan dapat membuat semua pihak menjadi lebih baik. Perdagangan memungkinkan individual dan negara untuk melakukan spesialisasi pada bidang yang paling mereka kuasai dan saling bertukar barang. Alih-alih memproduksi segala sendiri, mereka dapat berfokus pada keunggulan masing-masing. Yang keenam, pasar biasanya merupakan cara yang baik untuk merorganisasi kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi pasar, harga membantu mengkoordinasikan pembeli dan penjual tanpa adanya perencanaan terpusat. Penawaran dan permintaan menentukan produk apa yang dihasilkan dan pada tingkat harga berapa. Ketujuh, pemerintah terkadang dapat memperbaiki hasil pasar meskipun pasar bekerja secara efisien. Dalam banyak kasus, pemerintah dapat melakukan intervensi untuk mengatasi kegagalan pasar, melindungi konsumen, mengurangi polusi, atau menyediakan barang publik. Kedelapan, standar hidup suatu negara bergantung pada produktivitasnya. Negara-negara yang memproduksi barang dan jasa secara lebih efisien umumnya menikmati pendapatan yang lebih tinggi dan standar hidup yang lebih layak. Kesembilan, harga naik ketika pemerintah mencetak terlalu banyak uang. Jika terlalu banyak uang yang beredar
Dalam perekonomian, inflasi dapat terjadi yang menyebabkan kenaikan harga dan penurunan daya beli. Terakhir, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Dalam jangka pendek, kebijakan yang mengurangi pengangguran dapat meningkatkan inflasi, sedangkan kebijakan yang mengurangi inflasi dapat meningkatkan pengangguran untuk sementara waktu. Ke-10, prinsip ini membantu menjelaskan berbagai keputusan ekonomi yang diambil oleh individu, dunia usaha, dan pemerintah setiap harinya. But now, let's move on to trade. Trade allows countries to specialize in producing goods and services that they can produce most efficiently. Instead of trying to produce everything themselves, countries exchange products through international trade. As a result, consumers have more choices, businesses can reduce production costs, and countries can improve their economic growth. Therefore, trade creates mutual benefits instead of competition where only one side wins. One of the most important concepts in international trade is comparative advantage. Comparative advantage means that a country should focus on producing goods or services that it can produce at a lower opportunity cost than other countries. This does not necessarily mean that the country is the best at producing everything. Instead, it means that each country should specialize in what it does relatively better and trade for the rest. By doing so, all countries can benefit because resources are used more efficiently. For example, imagine that country A is very efficient at producing cars, while country B is better at producing coffee. If country A spends all of its resources producing both cars and coffee, and country B does the same, both countries may not achieve the best results. However, if country A specializes in producing cars and country B specializes in producing coffee, they can trade with each other. As a result, both countries will have more cars and more coffee than if they had tried to produce everything on their own. Trade also provides many benefits for consumers. Through international trade, people can buy products that are not available or are too expensive to produce in their own countries. For instance, tropical countries can export fruits such as bananas and pineapples, while countries with advanced technology can export electronic devices and machinery. This gives consumers access to a wider variety of products with better quality and often at lower prices. In addition, businesses also gain significant advantages from trade. Companies can access larger international markets instead of selling only to domestic customers. This allows businesses to increase their sales, expand their operations, and earn higher profits. They can also import raw materials or components at lower costs, making their production more efficient. As businesses grow, they create more employment, opportunities, and contribute to the country's economic development. Trade also encourages innovation and competition. When companies compete with businesses from other countries, they are motivated to improve the quality of their products, develop new technologies, and increase efficiency. Oke, mari kita lihat sebuah contoh sederhana untuk memahami konsep keunggulan komparatif atau comparative advantage. Bayangkan ada dua negara, yaitu negara A dan negara B. Negara A memiliki kondisi alam yang sangat baik untuk sektor pertanian. Tanahnya subur, iklimnya mendukung, dan tenaga kerjanya berpengalaman dalam menghasilkan berbagai produk pertanian seperti beras, sayuran, dan buah-buahan. Di sisi lain, negara B memiliki teknologi yang lebih maju, sumber daya manusia yang ahli di bidang teknik, serta industri yang berkembang pesat. Oleh karena itu, negara B lebih unggul dalam memproduksi barang-barang teknologi seperti komputer, ponsel, dan perangkat elektronik lainnya. Sekarang bayangkan jika kedua negara mencoba memproduksi kedua jenis barang tersebut secara bersamaan. Negara A memang mampu membuat produk teknologi, tetapi biayanya akan lebih tinggi dan hasilnya kurang efisien. Begitu juga dengan negara B. Negara tersebut bisa saja menanam produk pertanian, tetapi hasil panennya tidak sebanyak dan seefisien negara A. Akibatnya, kedua negara akan menghabiskan lebih banyak sumber daya, waktu, dan biaya untuk menghasilkan produk yang sebenarnya bukan merupakan keunggulan mereka. Sebaliknya, jika
negara A memutuskan untuk fokus memproduksi hasil panen, sementara negara B berkonsentrasi menghasilkan produk teknologi, maka masing-masing negara dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara lebih optimal. Produksi menjadi lebih efisien karena setiap negara mengerjakan apa yang paling mereka kuasai. Setelah itu, kedua negara dapat melakukan perdagangan internasional. Negara A mengekspor produk pertaniannya ke negara B, sedangkan negara B mengekspor produk teknologinya ke negara A. Melalui perdagangan ini, masing-masing negara tetap memperoleh barang yang tidak mereka produksi sendiri tanpa harus mengeluarkan biaya produksi yang lebih tinggi. Konsep inilah yang dikenal sebagai keunggulan komparatif atau comparative advantage. Keunggulan komparatif berarti setiap negara sebaiknya mengkhususkan diri dalam memproduksi barang yang memiliki biaya peluang opportunity cost paling rendah dibandingkan barang lainnya. Dengan kata lain, setiap negara fokus pada produksi yang paling efisien menurut sumber daya yang dimilikinya. Hasil akhirnya adalah situasi yang paling menguntungkan produksi meningkat menggunakan sumber daya manusia lebih efisien. Biaya produksi dapat ditekan dan perdagangan internasional menjadi lebih berkembang. Pada akhirnya, masyarakat di kedua negara memperoleh lebih banyak pilihan barang dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga kesejahteraan ekonomi kedua negara juga meningkat. Seen in the trade relationship between Brazil and the United States, Brazil has a comparative advantage in producing coffee because of its favorable natural conditions. The country has a tropical climate, fertile soil, and large areas of land that are ideal for growing coffee beans. In addition, Brazil has many years of experience in coffee farming and has developed efficient production methods. These factors allow Brazil to produce coffee at a lower opportunity cost than many other countries. As a result, Brazil has become one of the world's largest coffee producers and exporters. On the other hand, the United States has a comparative advantage in producing airplanes. The country has advanced technology, highly skilled engineers, strong research and development capabilities, and well-established aerospace companies. These advantages enable the United States to manufacture high-quality aircraft efficiently and competitively. Although the United States can produce coffee in limited quantities, it would require much higher costs and less suitable growing conditions compared to Brazil. Likewise, Brazil can manufacture airplanes, but doing so would require significantly more resources and higher production costs than in the United States. Because each country specializes in the product it can produce more efficiently, international trade becomes beneficial. There are two major benefits of comparative advantage. First is global efficiency. Resources are allocated more effectively, increasing total production around the world. Second is specialization. Countries become experts in producing certain goods, improving productivity, quality, and competitiveness. These benefits ultimately improve economic growth and increase people's welfare. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Melalui pemaparan ini, saya berharap teman-teman sekalian dapat memahami prinsip-prinsip dasar ekonomi, khususnya mengenai keunggulan komparatif dan bagaimana konsep tersebut berperan penting dalam perdagangan internasional. Saya juga berharap materi ini dapat memberikan gambaran bahwa setiap negara dapat memperoleh manfaat melalui spesialisasi dan kerjasama perdagangan, sehingga tercipta efisiensi serta keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Apabila terdapat pertanyaan, masukan, atau hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, saya dengan senang hati akan menjawab pada sesi tanya jawab. Sekali lagi mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat maupun itu ucapan atau perbuatan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.